menikmati bulan puasa nanti kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat begitu ya. Mudah-mudahan juga pendengar kita semuanya sehat, nanti melaksanakan ibadah puasa yang akan datang itu bisa selesai dengan sempurna begitu ya. Perkenankan untuk memberi salam dan langsung saya masuk materi begitu Mas Zainal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dan peserta perbincangan pada masalah kitab Nailul Autor, mari yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curah nikmah, hidayah, inayah kepada kita bersama, terutama kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu, berbincang-bincang bersama walaupun lewat udara begitu. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang hidup dan melaksanakan ajaran Rasulullah yang sekarang ini juga tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang mutakhir begitu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, kemarin saya menyampaikan ya mulai awal tentang pembicaraan tentang Kitabul Buyu, artinya kitab yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli begitu, sehingga kita kemarin membicarakan tentang menjual barang-barang yang najis ya, alat-alat maksiat dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemarin sudah barang-barang yang najis terutama itu sudah kami sampaikan, walaupun baru menyampaikan tentang dua dalil, artinya dua hadis Rasulullah yang tentang hal itu baru dua. Nah sore hari ini mari kita lanjutkan. Kemarin kami menyampaikan tentang minyak atau lemak ya, lemak bangkai. Jadi di zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah itu orang juga sudah pada mengetahui ilmunya. Jadi mengambil lemak-lemak binatang, termasuk binatang yang sudah mati ya, mati. Itu misalnya ada unta, ada lembu dan lain sebagainya. Itu kemudian diolah, diambil minyak ya, diambil lemaknya. Nah, lemak itu kemudian diperdagangkan begitu. Nah, ini gunanya lemak itu untuk apa? Ada yang digunakan sebagai alat penerangan ya, jadi minyak minyak itu dibakar ya, seperti hanya kalau zaman dahulu kita yang di negeri kita ini itu menggunakan ada minyak kelentik ya, ada minyak ya, kalau orang dulu mengatakan minyak gas, kalau sekarang gas itu kan tinggal nyetetke aja, tapi kalau dulu minyak petroleum ya, petroleum itu kan nyalanya api itu tidak terlalu ganas begitu ya, jadi harus menggunakan minyak ditaruh di tabung, kemudian dikasih sumbu ya, sumbu itu dinyalakan, nah itu bisa semalaman tidak mati. Itu mungkin orang-orang di zaman jahiliyah itu juga seperti itu. Jadi lemak itu dibakar ya, dimasukkan dalam tabung, kemudian diberi kalau orang Jawa mengatakan uceng ya. Uceng itu apa namanya ya, toler ya, itu nanti kalau sudah panas itu bisa menyerap ini lemak yang sudah meleleh, itu nanti juga terbakar, sepedanya lilin ya,
Lilin itu kalau kita beli lilin yang dinyalakan itu kan di tengah-tengahnya ada ini sumbunya itu ya, sumbunya. Tapi sebenarnya kalau sumbu itu kan itu pakai logam yang sehingga sumbunya itu terbakar karena ada logamnya sehingga tidak ikut membakar ini bahannya itu ya, sehingga diserap oleh sumbu itu kemudian menyala semalaman begitu. Itu kalau untuk penerangan. Ada kalanya untuk ini mengecat alat-alat rumah tangga ya, seperti misalnya tas ya, ikat pinggang, kemudian untuk melicinkan pintu dan lain sebagainya itu dari lemak itu ya, dari lemak. Ada kalanya lemak itu juga lemak dari binatang yang diharamkan oleh Allah, seperti misalnya dari babi, misalnya lemak babi untuk pelicin alat-alat rumah tangga itu digunakan begitu, maka itu diharamkan gitu. Sehingga salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi yang telah diharamkan bagi mereka lemak-lemak bangkai, tetapi mereka malah menjualnya dan makan harganya. Artinya makan harganya itu artinya memakan hasil penjualannya itu. Padahal Allah apabila telah mengharamkan terhadap sesuatu kaum ya, maka makan sesuatu ia diharamkan juga harganya, artinya hasil penjualannya itu begitu. Jadi itu tetap melanggar walaupun itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Oleh karena itu kita yang hidup sekarang, kalau di zaman jahiliyah dulu itu dilarang dan dinyatakan haram oleh Allah dan Rasulullah SAW, ya kita juga harus menjauhi. Jangan kemudian hukum dulu dengan sekarang berbeda, bukan begitu. Jadi hukum Islam itu kalau dulu dilarang, sekarang dilarang. Jadi tidak ada perubahan. Ya, mungkin berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain kan adalah itu agama dikarang oleh orang sendiri, sehingga dasar-dasarnya itu bisa begitu mudah untuk dirubah sendiri begitu. Tapi kalau dari Allah, dari Rasulullah itu kan dasarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak segampang itu begitu. Kemudian tentang hal-hal yang haram itu kami lanjutkan, mari. Ana Abi Juhaifah ya, Juhaifata annahu staro hajjaman fa'amaro fakumirot mahajimuhu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama samanad dami wa samanal kalbi wa kasbal baghi wa la'anal wasimata wal mustausimata wa akilar riba wa mukilahu wa la'anal musawwiri, muttafaq alaih. Dan dari Abi Jufaifah bahwa ia pernah membeli alat bekam, tetapi kemudian dia menaruh alat bekamnya itu supaya dipecahkan. Dan ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan uang hasil penjualan darah, anjing, hasil melacur, dan melaknat tukang-tukang tato dan orang-orang yang minta ditato, pemakan riba, pemberi riba, dan melaknat tukang-tukang gambar.
Tukang gambar itu kalau dulu kan digambar tidak difoto, ya itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Foto itu kalau foto yang sebadan penuh itu Rasulullah melarang sebenarnya. Ya, tapi sekarang ini kan ngetren ya, justru itu penggambar-penggambar nih ya, ahli gambar itu justru membuat ini ya, orang digambar harganya mahal itu ya, mahal. Padahal di zaman Rasulullah itu diasarkan pada hadis ini itu tato ya, belum tato. Jadi tentang orang yang membekam ya, bekam. Bekam itu alatnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk dipecahkan. Karena apa? Karena darah hasil bekam itu kemudian dijual. Ya untuk apa ya? Ini pada saat itu ya kita juga belum tahu. Padahal itu kalau darah itu kan juga najis begitu ya. Jadi darah itu najis. Ya, sehingga bekam itu boleh, tetapi hasil penjualan darahnya itu diharamkan. Hukumnya haram begitu. Karena apa? Hasil penjualan dari yang najis. Nah, kalau sekarang kan ya banyak yang najis itu dijual itu ya, jadi pupuk kadang-kadang begitu ya. Jadi ini akhirnya juga jadi masalah umum ya. Jadi kita bagaimana kita mengatasi hal itu gitu. Jadi kadang-kadang kita itu dihadapkan pada hal-hal yang kondisi sekarang itu tidak mungkin kita gampang untuk menghindar itu ya. Nah, kemudian lagi Rasulullah melarang adanya ini anjing. Ya, anjing. Jadi anjing itu juga dijual belikan begitu, itu tidak boleh ya, tidak boleh sebenarnya. Karena anjing itu juga termasuk najis, air liurnya itu najis. Ya. Kalau tubuhnya tidak, ada yang berpendapat tidak. Ya. Nah, bulu yang kering itu tidak, tapi bulu yang basah itu ada pendapat ya itu juga najisnya juga najis yang mughaladoh begitu, najis yang berat. Ya, jadi harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu begitu ya. Juga hasil daripada melacur, ya melacur. Ini tidak perlu saya uraikan, pokoknya sekarang ya banyak itu ya. Jadi kita lihat itu kita tidak perlu tahu gitu ya. Ya tahu tapi untuk menghindari begitu, jangan tahu untuk ikut amul, jangan. Itu diharamkan. Jadi hasil melacur misalnya ya, kita diberi uang dari hasil itu tidak halal. Ya, tidak halal. Termasuk di dalamnya nanti dalam pembahasan selanjutnya itu adalah ini hasil ini persetubuhan binatang. Ya, binatang. Jadi kalau misalnya ada lembu, kuda, kemudian unta dan lain sebagainya itu kan untuk mengawinkan binatang yang yang lain yang mungkin dengan alasan jenis unggul ya begitu ya. Itu sebenarnya diharamkan dalam agama. Nanti pada pembahasan yang akan datang nanti akan kita bahas begitu. Begitu pula Allah dan Rasulnya melaknat tukang-tukang tato. Di kawan-kawan yang beragama Islam terutama, yaitu jadi tato itu tidak dihalalkan dalam agama Islam. Ya, padahal itu kalau sudah hobi begitu ya, sebadan seluruhnya ditato ya. Jadi tidak berpakaian, kalau badannya ditato itu seperti kalau kita memakai pakaian begitu ya. Nah, saking banyaknya, karena itu hobi ya sudah. Ya. Nah, sekarang kita serahkan aja kepada mereka dan kepada Yang Maha Kuasa begitu ya. Ya, juga Allah melaknat orang yang minta ditato.
Jadi tukang tato dan orang yang diminta ditato itu sama dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, begitu pula pemakan riba. Ya, pemakan riba. Riba itu hasil dari tambahan dari tukar menukar suatu barang. Ya. Ya, jadi uang dengan uang nanti ada tambahannya. Ya, itu riba. Ya, yang kalau sekarang orang mengatakan bahwa itu adalah bunga, ya bunga. Ya, itu juga kita juga sulit untuk menghindar, ya. Ya, namun tidak gampang, ya tidak sulit kita menghindar. Karena apa? Kalau yang dinamakan riba itu adalah misalnya seseorang pribadi memiliki modal dipinjamkan kepada orang lain dengan syarat tambahan tadi. Jadi tambahannya ditentukan di depan, ya. Kemudian kesepakatan. Apalagi kalau sifatnya itu konsumtif. Jadi pinjam hanya untuk sekedar apa, untuk tampil makan atau untuk membeli apa begitu ya, konsumsi lah pokoknya begitu ya. Tapi kalau untuk modal itu ada pendapat bahwa istilahnya dalam perbankan ya, seperti bank begitu kan ada bunga itu ya, ada bunga. Itu ada yang ulama yang berpendapat bahwa kalau sifatnya itu untuk dikembangkan ya, dikembangkan itu halal. Tapi kalau hanya untuk sekedar untuk ini tampil butuh ya, kemudian pinjam nanti ada tambahannya, itu dikatakan riba, itu diharamkan di dalam agama kita. Oleh karena itu kita juga tidak gampang ya, tidak gampang untuk ke sana, apalagi menghindar itu ya, kita dilaknat oleh Allah itu. Menghindarkan laknat itu sulit ya, sulit itu. Tapi kalau sudah kena laknat itu kan dicela ya, dicela kan berdosa itu kalau dicela itu. Juga tadi ya gambar begitu ya, gambar itu juga boleh kalau seperti misalnya pas foto ya, seperti hanya kalau untuk kartu penduduk begitu itu boleh. Bahkan mungkin untuk anak-anak sekolah untuk ijazah dan lain sebagainya itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau sebadan penuh ya, anggota seluruhnya itu kelihatan. Nah, ini dalam hadis yang bicarakan khusus masalah itu, besok di hari kiamat itu si penggambar itu diminta tanggung jawabnya untuk memberi nyawa, ya, untuk memberi nyawa kepada yang digambar, juga memberi nyawa kepada yang dibuat semacam patung. Ya, arca itu kalau seluruh tubuh ya, maka itu besok di hari kiamat itu pembuatnya dimintai pertanggungan jawab untuk memberi ruh. Ya, itu dibicarakan di dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah SAW. Nanti pembahasannya insya Allah nanti ada pembahasan khusus begitu. Kemudian ada pula mengatakan bahwa Wa'an Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril baghi wa khulunil kahini rawahul jamaah. Dan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, hasil melacur, dan upah tukang tenung. Nah, ini tambah lagi tenung ya. Jadi tenung santet ya, medukun itu ini dibicarakan di sini. Jadi itu juga dilarang oleh agama kita.
penjualan anjing, ya, kemudian hasil melacur, ya, ini di sini dikatakan jelas, ya, jelas. Jadi para wanita-wanita yang dikatakan kadang-kadang dengan kata kiasan penghibur, ya, pemandu apa gitu ya, yang sehingga nanti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hasil upahnya itu diharamkan, ya, dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Juga upah tukang tenung, ya, tenung itu juga pada saat itu sudah difaham, ya, karena Rasulullah sendiri di dalam sebuah hadis juga Rasulullah juga pernah kena yang dinamakan tenung itu, ya, tenung santet begitu, ya, itu pernah diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang insya Allah nanti juga ada pembahasan di sana begitu. Karena ini dibicarakan, diriwayatkan oleh jamaah, berarti hadis ini hadis yang sahih begitu. Kemudian ada pula wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa qala in jaa yatlubu samanal kalbi famla kafahu turaban, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata Nabi SAW melarang hasil penjualan anjing, dan ia bersabda, jika ia datang minta harga anjing itu, maka penuhilah telapak tangannya dengan debu. Jadi kalau ada orang penjual anjing, minta tawarnya berapa, minta dibeli dengan tawaran mereka itu, Rasulullah mengatakan penuhilah tangan mereka itu dengan debu itu. Jadi ini saking ini kaleb, ya, kaleb anjing itu tidak boleh diperjualbelikan. Pada itu banyak yang sengaja memang memelihara, ya, atau beternak anjing kemudian dijual begitu. Kemudian ada yang hadis yang singkat juga begitu. Nah, Rasulullah SAW an samanil kalbi illa kalba said. Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing buruan. Jadi anjing untuk berburu lah, kalau itu ada kecualiannya, tetapi pendapat ulama juga berbeda-beda. Kalau itu anjing yang digunakan untuk berburu itu dianggap halal, ya, boleh hasil penjualannya. Tapi ada ulama yang didasarkan pada hadis Rasulullah di depan, apakah itu anjing berburu atau tidak, itu sama-sama tidak diperbolehkan untuk menjual belikan anjing. Karena apa? Karena dia adalah najis dan haram begitu. Tentang kemudian larangan menjual kelebihan air, ya, karena apa? Air ini adalah milik umum. Baik itu air yang untuk minum maupun air untuk pengairan pertanian, ya, itu sama-sama itu, ya. Mari kita baca, ya, dalil hadisnya begitu. An Iyas bin Abdin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha am bai'i fadlil ma'i warahul jamaah ila Ibnu Majah wa Sahih Tirmidzi. Jadi sangat singkat hadisnya itu, naha an bai'i fadlil ma'i. Itu intinya di situ sabda Rasulullah. Dan dari Iyas bin Abdul, ya, bin Abdin begitu, bahwa Nabi SAW melarang menjual kelebihan air. Nah, imam yang 5 diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah, dan hadis ini disahkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi sahih hadis ini.
Maksudnya tidak boleh menjual kelebihan air, itu maksudnya biar kesejahteraan masyarakat itu merata. Baik itu untuk pengairan maupun untuk minum. Ya, kalau begitu seperti kalau kita mengkritisi dari penjualan sumber-sumber air yang ada di mana-mana itu sebenarnya itu dilarang menurut agama. Karena apa? Nanti kalau dibeli sehingga dikuasai oleh satu orang saja, masyarakat kita akan terbengkelai, akan jadi sengsara. Mau minum harus membeli. Ya. Buat sumur dilarang, tidak boleh lah. Ini sebenarnya kan gitu ya. Tapi air yang mengalir yang bersih itu justru dikuasai oleh seseorang ya. Artinya perusahaan misalnya nanti didistribusikan dengan masyarakat bisa minum kalau membeli. Kalau tidak membeli yang ngempet haus ya. Sehingga kalau ngempet haus kan juga resiko itu. Oleh karena itu Rasulullah melarang itu ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misluh Ruwakul Ahmad wa Ibnu Majah. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu pula. Artinya juga melarang begitu. Ya. Dan dua hadis di atas itu menunjukkan haramnya menjual kelebihan air. Yaitu kelebihan dari keperluan selayaknya. Melihat zahirnya tidak dibedakan antara air yang berada di tanah umum maupun di tanah hak milik pribadi untuk minum maupun untuk lainnya, untuk minum binatang maupun untuk menyiram tanaman yang di tanah lapang maupun yang di tanah lainnya. Nah, kemudian An-Nawawi mengutip pendapat rekan-rekan daripada As-Syafi'i yang mengatakan bahwa wajib menyumbangkan air yang di tanah lapang dengan syarat-syarat: satu, tidak adanya sumber air yang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, yang kedua, sumbangan air itu diperuntukkan bagi hewan, bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian pemiliknya sudah tidak memerlukan air lagi. Jadi berarti kita nyumbang saja itu tertentu sebenarnya. Jadi kalau sudah tidak ada sumber air yang lain, ya, untuk memenuhi kebutuhan baik untuk minum, untuk mandi, untuk cuci tidak ada, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumbangan air itu diperuntukkan bagi manusia, hewan, bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi diprioritaskan dulu untuk yang makhluk hidup begitu. Jadi kalau binatangnya itu kehausan, jangan disiramkan pada tumbuh-tumbuhan begitu. Ya, jadi dipentingkan yang hidup dulu, baru kemudian tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan itu sudah, ya kita disalurkan kemana lagi? Ya, itu saja dikarenakan pemiliknya, kalau pribadi pemiliknya itu sudah tidak memerlukan air itu. Karena apa? Sudah kelebihan begitu maksudnya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, artinya melalui ajaran agama Islam demi kesejahteraan kita bersama. Jadi penguasaan sumber-sumber air dan lain sebagainya itu kalau dikuasai secara pribadi, itu akhirnya yang lain akan sengsara. Itu tidak dibenarkan di dalam agama, karena kita hidup itu adalah mementingkan kebersamaan kita begitu. Terima kasih dan monggo Mas Zainal tolong untuk dipandu, barangkali sudah ada yang ingin memperbincangkan, namun juga sama-sama kita belajar sehingga nanti kalau jawaban itu kurang bisa memuaskan ya maaf saja begitu Mas Zainal ya. Ustadz, dan
Ini kita manfaatkan waktu yang sudah mepet, kita terima satu jawaban telepon ya. Betul ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, bisa dicoba lagi Mitra Pas FM yang telepon di 0295385877 atau yang WA bisa ke 085 277999101. Dan silakan Anda juga bisa untuk telepon dengan kita, interaktif dengan kita, masih ada waktu di 385-877. Assalamualaikum. Halo. Ini sepertinya terputus. Bisa dicoba lagi Bapak atau Ibu yang telepon yang ingin interaktif dengan kita di program kajian Islami ini. Oke, kita coba angka di 385-877. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi sempat terputus Mas Zainal. Oh iya, siap. Iya. Semoga. Dari Mas Udin di Juwana, Pak Ustadz. Iya, monggo Pak Mas Udin. Mungkin ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya, Pak Iya. Ini mau menanyakan Pak Ustadz tadi seputar anjing ya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana kalau misalnya ada kepolisian ya Pak Ustadz yang memelihara anjing untuk pekerjaan, gitu Pak Ustadz, misalnya untuk mencari sesuatu atau untuk membantu menemukan sidik jari atau barang bukti gitu, atau bisa digunakan untuk mencari jenazah yang susah dicari yang dilakukan oleh kepolisian. Nah ini hukumnya bagaimana? Walaupun polisi mungkin itu beragama Muslim, Pak Ustadz, melihara anjing itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Udin yang ada di Juwana. Maaf Pak Mas Udin, jadi kalau memang ada ya istilahnya anjing pelacak ya yang dimiliki oleh di kepolisian, bahkan itu kadang-kadang anjing itu juga diberi pangkat juga ya, ada yang pangkatnya macam-macam begitu ya. Memang itu sangat efektif ya untuk memburu para pengedar obat-obatan yang terlarang ya. Itu karena penciuman anjing itu memang begitu. Jadi keistimewaan anjing itu sebenarnya juga itu. Cuma gini, kembali lagi bahwa anjing itu yang dinyatakan najis itu adalah air liurnya. Ya, air liurnya. Nah, kemudian kita sebenarnya larangan itu tidak kemudian mutlak itu diharamkan, dilarang wong Islam ora entuk ngingu anjing begitu ya. Itu boleh, tetapi ada syarat-syarat yang juga cukup memberatkan pada si pemeliharanya. Diupayakan jangan sampai terkena air liurnya. Nah, itu yang pertama Pak Masudin ya. Kemudian yang kedua itu harus jangan sampai masuk ke dalam rumah. Jadi dibuatkan rumah sendiri begitu, biar dia berada di kandangnya sendiri begitu. Karena apa? Kalau sampai anjing itu masuk di dalam rumah, bukankah ada hadis Rasulullah yang ini malaikat pembagi rizki itu tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah orang yang di dalamnya ada anjing, ya, ada gambar-gambar telanjang begitu, ya. Jadi itu ditakuti oleh malaikat, atau barangkali memang juga Allah juga mengizinkan para malaikat tidak akan memberikan rezeki, tidak memberikan sesuatu kepada yang penghuni rumah yang di sana ada itu tadi, ada anjing dan lain sebagainya itu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu boleh ya memelihara anjing dengan ketentuan yang lain itu, bahwa anjing itu untuk pekerja, untuk berburu ya, termasuk di kepolisian untuk ini membantu tugas-tugas kepolisian itu boleh. Tapi ya syaratnya itu tadi, harus menjaga jangan sampai kena najisnya, jangan sampai masuk di dalam rumah ya, begitu. Harus dibuatkan
kandang sendiri begitu. Ya, kalau kita kebetulan kena najisnya ya ini mestinya orang Islam yang bukan non Muslim ya tidak menganggap najis begitu Pak Udin. Jadi kalau terkena itu harus dicuci sampai 7 kali. Salah satu cuciannya itu harus dicampur dengan debu. Itu syaratnya lah. Kalau kita umat Islam inginnya memelihara anjing itu ya selama itu bisa dipenuhi syarat-syarat itu saya kira tidak masalah begitu Pak Udin ya. Jadi begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima lah. Monggo kita pertimbangkan dengan baik-baik ya. Memang kalau di kepolisian itu memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Sangat membantu tugas-tugas ini polisi terutama di dalam memburu sesuatu yang sulit untuk dideteksi oleh manusia ya seperti tadi itu memburu penyelundup obat-obatan yang terlarang karena apa anjing mampu melalui penciumannya itu walaupun dibungkus dengan rapat ya menurut kita itu anjing masih bisa mengetahui sangat efektif sekali itu. Jadi kalau begitu ya kalau polisi kan instansi ya instansi tapi kalau perorangan lah ini anjing-anjing yang digunakan untuk berburu itu juga boleh dipelihara tapi ya itu tadi dengan syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi Pak Udin. Jadi kita harus berupaya menjaga jangan sampai terkena air liurnya, tidak terkena najisnya begitu ya. Kemudian jangan masuk rumah, dibuatkan kandang tersendiri begitu. Ya. Lah kalau untuk berburu lah ini binatang yang diburu anjing apa boleh? Boleh. Rasulullah mengatakan bahwa kalau sewaktu melepas anjing itu kita menyebut asma Allah. Ya. Ini nanti hasil tangkapan anjing itu kan kena liurnya lah yang digigit oleh anjing itulah kita ambil kita berikan pada anjingnya yang kita ambil itu yang tidak terkena gigitannya tidak terkena air liurnya begitu. Itu para ahli fikih ya itu mengatakan demikian. Nah tapi ya, kalau untuk kita berpikir sepintas itu kok yang ya jadi berburu dengan senapan itu kan gampang ya kalau dengan anjing kan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Udin dan mohon maaf para pendengar sekalian karena kami dibatasi waktu kami sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan perbincangan sore hari ini bermanfaat. Sampai insya Allah kita ketemu setelah nanti hari raya karena mulai besok Jumat itu kami sudah tidak bisa melaksanakan tugas perbincangan karena masuk bulan puasa. Untuk itu kami sampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah mengkategorikan kepada kita menjadi orang-orang yang tatkun begitu orang yang bertakwa sungguh-sungguh dan bisa melaksanakan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jamari yang sudah rawuh di studio Radio Pas FM Pati. Dan untuk mitra Pas FM semua, terima kasih yang sudah bergabung di acara kajian Islami sore hari ini. Dikarenakan waktu yang terbatas, kita harus pamit undur diri dari ruang dengar mitra Pas FM semuanya. Semoga diberikan keberkahan, bertambah ilmu, kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.